Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan kum Faraday. Ini bagian yang kedua ya. Saya akan bahas GGL yang muncul pada ujung-ujung pengantar yang digeser atau diputar memotong garis-garis gaya magnet. Nomor 1. Kat PG dengan panjang 20 cm digeser pada kat berbentuk huruf U memotong tegak lurus medan magnet 0,1 Tesla yang berarah tegak lurus menjauhi pembaca, seperti tampak pada gambar. Bila laju pergeseran kawat 1 meter per sekon, maka tentukan GGL induksi pada ujung-ujung kawat PG, arah arus induksinya kemana. Nah, kita jawab. GGL induksi yang dibangkitkan karena kawat penghantar digeser, ya, memotong garis-garis gaya magnet. Ini garis-garis gaya magnetnya masuk bidang gambar ya, masuk tegak lurus bidang gambar. Nah, maka pada ujung-ujung pada penghantar ini akan terjadi GGL induksi. Nah, GGL induksinya bila vektor kecepatan tegak lurus dengan vektor medan magnet. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90, nanti rumusnya GGL-nya adalah BLV. Tapi kalau enggak tegak lurus berarti BLV sinus theta, di mana theta itu sudut antara V dengan B. Karena ini sudutnya 90 derajat, sin 90 itu 1, sehingga epsilonnya cukup ditulis BLV. Ini bacanya epsilon ya, untuk melambangkan GGL induksi. Nah, oke, sekarang kita tinggal masukkan B-nya 0,1, L-nya 0,2, V-nya adalah 1 di sini ya, 1 meter per sekon. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 0,02 volt. Itulah GGL pada ujung-ujung pengantar PG yang digeser ini. Nah, untuk menentukan arah arus induksi yang terjadi pada pengantar PG, salah satu aturan adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, ibu jari digunakan untuk menunjukkan arah kecepatan geserannya. Nah, sedangkan B itu ditunjukkan oleh 4 jari, sedangkan arah arus listrik ditunjukkan oleh arah telapak tangan atau forehand. Jadi kalau aturan ini Anda terapkan, ibu jari Anda arahkan ke V, kemudian 4 jari Anda menusuk bidang, maka arah forehand Anda, telapak tangan Anda akan mengarah dari B ke Q. Jadi kalau begitu harusnya dari B ke Q, kemudian dia mengalir ke kiri dan memutar seperti ini. Nomor 2, kawat GH dengan panjang 40 cm digeser pada kawat berbentuk huruf U memotong tegak lurus medan magnet 0,2 Tesla yang berarah tegak lurus menjauhi pembaca, seperti tampak pada gambar. Bila laju pergeseran kawat 5 meter per sekon, maka tentukan yang pertama GGL induksi pada ujung-ujung kawat GH. Coba kita jawab ya. Nah, kalau kita lihat di sini kecepatan geseran kawat itu tegak lurus dengan medan magnetnya, sehingga sinusnya sama dengan sinus 90, sehingga sin 90 itu 1. Rumusnya cukup BLV aja ya. Nah, B-nya adalah 0,2 Tesla, L-nya itu saya jadikan meter, 0,4 meter, sedangkan V-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 0,4 volt ya, karena 0,2 kali 5 itu 1. 0,4 volt. Itulah GGL pada ujung-ujung penghantar GH ini. Nah, untuk mencari arusnya, ini pertanyaan yang B ya, besar arus induksi yang melewati hambatan 20 ohm. Kita bisa mencari pakai rumus hukum ohm, I sama dengan GGL dibagi R. Jadi GGL-nya 0,4 bagi 20. Nah, ini hasilnya adalah 0,02 ampere. Nah, sedangkan arah arus induksinya kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan seperti nomor 1 tadi ya. 4 jari menunjukkan arah B, ibu jari menunjukkan arah V, sedangkan arah telapak tangan menunjukkan arah arusnya. Jadi kalau Anda terapkan 4 jari Anda menusuk bidang, ibu jari menunjuk V, maka arah telapak tangan pasti dari G ke H. Nah, kemudian dia akan mengalir ke kiri seperti ini dan memutar dalam rangkaian tertutup ini. Nah, terus kemudian kalau kita mau mencari gaya Lorentz pada kawat penghantar GH ini, karena pada kawat GH timbul arus induksi yang arahnya ke atas, maka kawat berarus di dalam medan magnet kena gaya Lorentz jenis yang pertama, yaitu bil sin theta. Theta itu adalah sudut antara vektor panjang kawat dengan arah medan magnet. Kalau kita lihat, arah vektor panjang kawat ini tegak lurus dengan medan magnet, sehingga sinnya adalah 90. Nah, kalau sin 91 berarti nanti ya sebenarnya tinggal ngitung bilnya saja. B-nya 0,2, I-nya 0,02, L-nya adalah 0,4. Sin 90 nanti 1. Saya hapus dulu, saya geser ke atas.
Nah, ini berarti hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk menentukan arah gaya lorennya, kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. 4 jari menunjukkan arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan arah telapak tangan untuk menunjukkan arah gaya lorennya. Jadi kalau kaidah tangan kanan ini diterapkan, maka 4 jari Anda menusuk bidang, ibu jari menunjuk arah arus dalam pengantar GH ini, maka arah telapak tangan Anda itu pasti arahnya ke kiri. Ya, ibu jari menunjuk arah arus, arahnya ke atas. Ibu jari Anda arahkan ke atas gitu ya. Nah, nanti arah telapak tangan Anda pasti berarah ke kiri. Dia akan melawan arah vektor kecepatan. Selalu begitu, asalkan B-nya tegak lurus V. Jadi kalau digeser kanan, gaya loren ke kiri. Kalau digeser kiri, gaya loren ke kanan. Tidak peduli arah medan magnetnya itu kemana, cross atau dot. Tapi ya itu tadi syaratnya, B harus tegak lurus V. D, ya kita ditanya daya listrik yang diserap hambatan R. Daya itu rumusnya kan I kuadrat kali R ya. Tapi I-nya sudah tahu 0,02 tadi ya. Di kuadrat kali R. R-nya adalah 20 ohm. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 watt. Nomor 3, kawat PG dengan panjang 50 cm pada ujung-ujung diberi ring sehingga bisa bergeser turun pada kawat berbentuk huruf U dengan kecepatan konstan 1 cm per sekon. Hambatan kawat yang dihubungkan kawat U adalah 10 ohm. Medan magnet 10 Tesla masuk tegak lurus bidang gambar. Jika gesekan antara ujung-ujung kawat dengan kawat U diabaikan, maka berapakah massa kawat? Nah, perhatikan di sini maksudnya dikasih ring ya, sehingga kawat ini tidak bisa lepas sewaktu dia turun. Tapi dia turun dengan kecepatan konstan ya. Oke, kita jawab. Perhatikan kalau dia turun, KPG ini turun, ya seandainya dipercepat, maka sigma F ke arah Y itu adalah M kali AY ya. Tapi perhatikan di sini AY-nya 0. Kenapa? Karena V-nya ini konstan. Ya, dia turun dengan kecepatan konstan berarti tanpa percepatan. Artinya bahwa KPG itu bergerak GLB, gerak lurus beraturan. Oke, nah terus kemudian perhatikan ini sudah saya gambar gaya loren pada kawat PG, arahnya selalu berlawanan dengan arah vektor kecepatan geseran kawat karena di sini B-nya tegak lurus V ya. Nah, gaya beratnya pasti ke bawah arahnya. Nah, sigma Y-nya berarti W dikurangi F sama dengan M kali A, tapi A-nya 0 di sini ya. Jadi W min F sama dengan 0. Gaya loren pada kawat PG ini karena dia berarus, dia mendapat gaya loren ya. Nah, seperti soal sebelumnya tadi, W-nya mg, sedangkan gaya lorennya itu bil sin theta. Tetapi kan sudut antara vektor panjang kawat dengan B ini kan 90 derajat. Seperti soal nomor 2 tadi. Sehingga cukup ditulis bil karena sin 90 itu 1 ya. Nah, sehingga di sini mg-nya sama dengan BIL. Nah, saya uraikan, I-nya itu epsilon per R. Nah, epsilonnya itu BLV. Nah, sehingga ini yang ruas kanan jadinya B kuadrat L kuadrat V per G kali R. Nah, G-nya ini sudah saya pindah ke ruas kanan ya. Nah, M-nya berarti B-nya kan diketahui 10 Tesla ya, sedangkan R-nya 0,5 meter ini ya. 50 cm itu 0,5. Kemudian V-nya adalah 10 pangkat min 2 meter per sekon. G-nya 10, R-nya 10. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Alias 2,5 gram. Itulah massa kawat PG yang ditanyakan. Nomor 4. Dua buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak 1 meter dipasang membentuk sudut alfa 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor R 10 ohm. Sebuah batang konduktor dengan massa 300 gram bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel, sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnet B mungkin yang berarah vertikal ke atas. Jika batang turun dengan laju konstan V sama dengan 0,1 meter per sekon, maka besar medan magnetnya adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kita bisa tentukan arah arus dalam penggantar yang bergeser turun ini. Kita bisa tentukan arahnya dengan kaidah tangan kanan. Jadi 4 jari menunjukkan arah B, ibu jari menunjukkan arah V-nya, sedangkan arah telapak tangan menunjukkan arah arusnya. Coba arahkan 4 jari Anda ke atas, ke arah B ya, sedangkan V-nya ditunjuk ibu jari, arahnya miring ke bawah.
Nah, arah telapak tangan Anda kemana? Pasti arahnya menjauhi Anda. Jadi ke sana ya arahnya ya, ke sana. Dari sini ke sana ya. Nah, itu arah arusnya. Sudah saya gambar. Oke. Nah, kalau saya lihat dari arah samping ya, saya lihat dari arah samping ini. Nah, seperti ini. Arah arusnya menjauhi kita seperti ini. Dilihat dari arah sini ya. Nah, itu arusnya menjauhi kita berarti cross simbolnya. Oke, sedangkan V-nya arahnya miring ke bawah kan. B-nya ke atas. Sedangkan gaya berat selalu ke bawah kan. Gaya berat kawat ini maksudnya. W itu gaya berat kawat. Nah, itu adalah arus yang menjauhi kita itu. Arus yang terjadi pada pengantar yang bergeser ini. Kita bisa tentukan arah gaya Lorentz pada pengantar yang bergeser turun ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet, ibu jari untuk menunjukkan arah arus, sedangkan arah telapak tangan untuk menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau kita praktekkan aturan ini, maka gaya Lorentz-nya kemana? Coba 4 jari Anda arahkan ke atas, ibu jari menunjuk arusnya. Nah, kalau begitu gaya Lorentz-nya kemana? Ya pasti ditunjukkan arah telapak tangan. Nah, telapak tangan Anda akan mengarah ke sana ya. Ini kalau pandangan 3 dimensi ke sana, tapi kalau pandangan 2 dimensi seperti ini, dipandang dari samping ya. Arahnya itu ke kanan seperti itu ya. Oke, jadi kalau begitu saya bisa uraikan semua gaya-gayanya. Gaya Lorentz yang terjadi pada kawat saya uraikan, gaya berat saya uraikan seperti ini. Gaya Lorentz saya uraikan yang ke sana itu F cos alpha. Kok bisa? Karena ini sudutnya alpha ya. Sudut kemiringan kawat U itu alpha. Jadi ini juga alfa sama secara geometri ya. Jadi uraian gaya Lorentz yang ke sana itu F cos alpha. Gaya Lorentz-nya saya misalkan F aja ya. Jadi ini F cos alpha. Sebenarnya ada uraiannya ke sini F sin alpha, tapi tidak saya gambar ya. Nah, terus kemudian W ini kita uraikan yang sejajar kawat U ini adalah W sin alpha yang sejajar kecepatan, sedangkan yang tegak lurus kecepatan W cos alpha ya. Oke. Nah, saya hapus dulu. Perhatikan bahwa kawat ini turun dengan kecepatan konstan. Kalau V-nya konstan kan percepatannya tidak ada ya. Jadi sigma F M kali A. Nah, sigma F-nya, nah ini W sin alpha searah perpindahan positif. Terus kemudian F cos-nya melawan, min F cos alpha. A-nya itu 0, jadi ruas kanan 0. Sehingga F cos alpha sama dengan W sin alpha. Ini sama aja ditulis F sama dengan W tan alpha. Nah, sedangkan gaya Lorentz pada kawat lurus yang bergeser turun ini adalah bil sin theta ya. Di mana theta itu sudut antara B dan vektor panjang kawat. Vektor panjang kawat itu arahnya akan mengikuti arah arus. Berarti vektor panjang kawat itu arahnya ke sana ya. Nah, kalau di sini gambar 2 dimensi ini arahnya menjauhi kita. Berarti sudut antara B dengan vektor panjang kawat itu nanti 90 derajat, ya kan? Nah, karena 90 derajat, nah ini saya hapus dulu, saya geser. Berarti kalau begitu sin tetanya ini sin 90 nanti ya. Oke. Sedangkan I-nya ini saya urai menjadi GGL dibagi R, epsilon per R, gitu ya. Nah, epsilonnya saya uraikan menjadi BL, V sin beta. Beta itu sudut antara V dengan B ya. Sudut antara V dengan B, ini gambarnya. Sudut antara V dengan B yang arahnya ke atas ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sudut di sini itu kan 90 min alfa ya. Kalau ini 90 min alfa, maka sudut ini juga 90 min alfa karena sudut bertolak belakang. Nah, dengan demikian saya tahu sudut sebelahnya. Ini adalah sudut beta itu ya. Beta itu sudut antara V dan B. Jadi dalam rumus BLV sin beta, beta itu sudut antara V dengan B. Berarti ini sudutnya 90 plus alfa. Kok bisa? Ya karena ini pelurusnya 90 plus alfa ditambah 90 min alfa kan 180 ya. Pelurus dari sebelahnya ini. Oke, sudah ketemu ya sudut betanya. Nah, sekarang saya masukkan aja. Jadi kalau begitu ini BLV sin betanya 90 derajat plus alfa. Nah, terus kemudian saya hapus dulu, saya geser. Nah, sin 90 derajat plus alfa itu sama aja dengan cos alfa. Sama secara trigonometri. Nah, sin 90 derajat itu 1. Jadi ini sudah saya hilangkan karena 1 ini ya. Oke.
Terus kemudian saya kalikan aja ini B kuadrat L kuadrat kali V kali cos alfa per R. Ini yang ruas kiri, yang ruas kanan W tan alfa. Saya hapus, saya geser. Nah, jadi kalau begitu saya masukkan bilangannya di sini. Nah, L-nya di sini adalah 1 meter, berarti panjang kawat itu 1 meter. Jadi 1 kuadrat dikalikan V-nya 0,1, ya ini kecepatannya kan 0,1 meter per sekon ya. Terus kemudian cos alfa-nya ini diketahui 30 derajat, jadi saya masukkan R-nya 10 ohm. Ini sudah diketahui juga. W-nya itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Masanya 0,3 kg dikalikan 10 ya. Percepatan gravitasi 10. Nah, tannya 30. Ini kan sudutnya 30 derajat. Oke. Nah, cos 30 itu setengah akar 3. Tan 30 itu sepertiga akar 3. Jadi akar 3-nya bisa saya coret. Nah, akhirnya ketemu B kuadrat kali 5 10 pangkat min 3. Ini yang ruas kiri. Sedangkan ini kalau saya kalikan 0,1 kali 10 ya 1. Jadi B kuadrat ini hasilnya adalah 1/5 0,2 kali 1000 itu kan 200. Atau saya tulis begini ya. Nah, sehingga B-nya adalah 10 akar 2 Tesla. Itulah medan magnet yang ditanyakan. Nomor 5. Sebatang logam yang panjangnya 50 cm diputar pada salah satu ujungnya memotong medan magnet 0,1 Tesla secara tegak lurus seperti ditunjukkan gambar. Jika kecepatan sudut tetap 10 radian per sekon, maka gigil induksi yang terjadi pada ujung-ujung batang itu sebesar berapa? Oke, sekarang mari kita jawab ya. Jadi ini batang ini diputar gitu ya, diputar memotong medan magnet. Misalnya memutarnya ini melawan putaran jarum jam, ke sana mutarnya. O itu poros putarnya, L itu panjang penghantarnya. Nah, V itu kecepatan linearnya, B itu medan magnet di sini. Nah, sekarang kalau ini diputar batangnya akan muncul gigil induksi pada ujung-ujungnya. Loh, kok bisa? Karena di sini kalau dia berputar, maka dia akan menyapu luasan bidang lingkaran. Kalau di sini ya memang nggak ada luasan yang disapu, tetapi begitu sampai di sini 1/4 bidang lingkaran yang disapu, sampai di sini setengah lingkaran, sampai sini 3/4. Nah, kita ambil 1 kali putaran, berarti yang disapu itu luas lingkaran. Nah, fluknya itu kan BA cos theta. Tetapi kalau kita menganggap bahwa normal bidang lingkaran itu menuju kita ya, artinya vektor luasan itu berarti menuju kita, simbolnya dot, artinya keluar bidang tegak lurus menuju kita. Nah, ini simbol vektor normal itu adalah entopi gitu ya. Berarti entopi ini berlawanan dengan medan magnetnya. Sehingga sudutnya 180. Kalau sudutnya 180, cos 180 itu min 1. Jadi fluknya sama dengan min B kali A. Nah, perubahan fluk di sini terjadi karena perubahan luas. Ini yang saya katakan tadi, kalau di sini tidak disapu apa-apa luas bidangnya, tapi begitu berputar, 1 kali putaran dia menyapu luas bidang lingkaran yang berupa luasan lingkaran. Nah, jadi kalau begitu jika saya uraikan, ini kan delta A A1 min A0. Perhatikan di sini medan magnetnya tetap ya, tidak berubah. Yang berubah itu luasannya. Jadi merubah fluk itu bisa dengan hanya merubah luas, atau hanya merubah medan magnet, atau hanya merubah sudutnya saja. Jadi tidak harus ketiga-tiganya diubah semua ya. Oke, sekarang berarti delta A itu A1 min A0. A1 itu ketika kita menyapu 1 kali putaran penuh, berarti menyapu luas lingkaran, sedangkan A0 waktu belum menyapu apa-apa ya. Nah, ketika belum menyapu apa-apa, batang pengantar ini ya luasan yang disapu nggak ada kan, 0. Nah, sedangkan setelah menyapu 1 putaran penuh, berarti menyapu luas lingkaran, PR kuadrat. R itu adalah jari-jari lingkarannya. Nah, karena jari-jari lingkarannya itu sama dengan panjang penghantar, berarti R-nya bisa saya ganti L. L itu panjang penghantar, jadi PL kuadrat. Akhirnya saya dapatkan min BPL kuadrat. Nah, dengan hukum Faraday kita bisa menghitung gigil pada ujung-ujung penghantar. Epsilon sama dengan min N delta fluk per delta T. Tapi kita mengambil 1 kali putaran tadi. Jadi kalau 1 kali putaran, waktunya dinamakan sebagai periode. Jadi periode simbolnya T besar. Nah, sedangkan delta fluknya saya ganti min BPL kuadrat. Nah, akhirnya kita dapatkan epsilonnya BPL kuadrat per T. Namun dalam soal ini,
kecepatan putaran bukan dihubungkan dengan kecepatan linier, tapi kecepatan sudut, omega. Ini omega ya, kecepatan sudut. Nah, oleh sebab itu kita hubungkan kecepatan sudut ini ya, omega itu kan 2pi per t. Boleh juga ditulis seperti ini kan, omega per 2 sama dengan pi per t, duanya dipindahkan ke ruas kiri. Nah, akhirnya pi per t bisa saya ganti omega per 2 ini. Pi per t omega per 2, ya saya ganti. Akhirnya kita dapatkan rumus epsilon sama dengan setengah b omega L kuadrat. Anda boleh baca setengah bawel-wel, ya ini seperti huruf W, setengah bawel-wel gitu ya. Karena ini L-nya kuadrat, jadi setengah bawel-wel. Inilah GGL induksi yang terjadi pada ujung-ujung pengantar yang berputar tersebut. Nah, saya hapus dulu, saya geser ke atas. Kita menggunakan rumus ini untuk menghitung GGL-nya. Epsilon sama dengan setengah bawel-wel. Jadi B-nya 0,1. Di sini lihat 0,1 Tesla. Omeganya adalah 10 radian per sekon. L-nya itu sudah diketahui setengah meter di situ ya. 50 cm. Setengah meter. Saya kuadratkan. Jadi ini 1/4 dikalikan dengan 1/2 berarti 1/8. Ini 1. Berarti hasilnya adalah 1/8 volt. Itulah GGL pada ujung-ujung penghantar yang diputar. Physics is very easy and fun.